Puji Tuhan saudara, pada saat hari ini kita sama-sama kembali belajar tentang firman Tuhan yang kita sama-sama lihat di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Saya bacakan bagi kita semuanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Puji Tuhan saudara, kita sama-sama melihat lagi kebenaran firman Tuhan bahwa ada sebuah pergantian dari seorang raja yang raja pertama adalah Saul dan digantikan oleh Raja Daud. Saudara, kita tidak perlu membahas kenapa dan apa akibatnya Raja Saul disingkirkan oleh Tuhan. Pasti tentunya mungkin ada beberapa yang sudah mengerti dan memahami kenapa Raja Saul disingkirkan oleh Tuhan dan akhirnya Tuhan mengangkat Daud untuk menjadi raja. Tentunya semua ada dalam kehendak Tuhan. Namun yang kita pelajari hari ini, bagaimana seorang Daud itu menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi bahwa Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, dan ini firman Tuhan berkata tentang Daud, Allah telah menyatakan yang pertama, "Aku telah mendapat bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku." Kenapa? Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi yang pertama yang perlu kita tahu bahwa Raja Daud dipilih oleh Tuhan bukan sembarang saja saudara. Ketika Raja Daud dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Nabi Samuel, itu masih belasan tahun, masih seorang anak yang belia, yang dilihat di sana yang dikatakan oleh firman Tuhan dia adalah seorang anak yang kemerah-merahan wajahnya. Artinya saudara, dia masih muda sekali, tetapi kenapa Tuhan mengangkat dia menjadi raja? Dan kita bisa melihat bahwa menjadi raja Israel bukan menjadi raja yang mudah saudara. Ketika Raja Israel keluar dari Mesir aja dan dipimpin oleh Musa, ada banyak hal yang dialami oleh Musa. Tetapi kita bisa melihat bahwa di umur Musa di situ aja udah tua saudara, tapi masih aja ada banyak hal yang dihadapi. Apalagi seorang Daud yang masih muda. Tetapi kita tidak bisa menyingkapi segala kehendak Tuhan saudara. Kalau Tuhan yang berkehendak, tidak ada yang bisa membantah saudara. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar tentang Daud. Kenapa sih Daud berkenan di hadapan Tuhan? Awal mulanya Tuhan berkenan berkata di dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel saudara, di dalam ayat yang pasal ke-13 ayat 14, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap ini." Nabi Samuel berkata kepada Saul. Dan firman Tuhan lagi lanjutannya bahwa Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Awal mula Tuhan menyatakan bahwa Daud ini adalah seorang yang berkenan di hatinya. Dan terus kita lihat di dalam ayat Mazmur pasal 89 ayat yang ke-21, "Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus." Saudara, kita sama-sama belajar bahwa ternyata ada sesuatu yang istimewa di dalam diri Daud. Baik, yang pertama yang harus kita belajari dari seorang Daud, kenapa sih Tuhan memilih Daud dan Tuhan menyatakan bahwa Daud itu berkenan di hati Tuhan. Yang pertama adalah Allah ada di pusat hidupnya. Apa artinya saudara? Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Di dalam ayat pokok kita tadi bahwa dia mendapat seorang Daud ini adalah orang yang melakukan segala kehendaknya. Jadi tentu yang pertama adalah ketika Tuhan memilih seseorang, artinya dia sudah melihat seseorang itu adalah melakukan kehendaknya, bukan atas kehendak diri sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan. Makanya salah satu dari ciri khas Daud adalah orang yang suka melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-13 ayat 36 di sana, "Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibaringkan samping nenek moyang, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan." Saudara, menjadi seorang yang pelaku kehendak Tuhan bukan suatu hal yang gampang saudara. Tetapi
kita bisa belajar bahwa kalau Daud bisa melakukan hal itu, kita bisa belajar dari Daud, saudara. Bagaimana seorang Daud yang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena tampangnya sebenarnya, saudara, tetapi karena sikap daripada Daudnya. Itu yang pertama adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan yang lanjut saja kita lihat di nomor 2 adalah kenapa sih Tuhan berkenan kepada Daud. Yang pertama tadi adalah orang yang suka melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah orang atau Daud ini selalu mencari pendapat Allah saat mengambil keputusan. Kita bisa melihat riwayat seorang Daud, saudara. Bagaimana dia adalah seorang pahlawan perang. Dia terkenal pada pertamanya karena dia mengalahkan seorang Goliat yang begitu besar. Sementara Daud adalah seorang anak yang kecil. Tetapi kenapa dia mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara? Karena yang kedua ternyata adalah seorang yang mencari pendapat Allah sebelum mengambil keputusan. Saudara, ini kita perlu belajar. Dalam kehidupan kita ada banyak keputusan-keputusan, ada banyak pilihan yang kita ambil. Tetapi apakah kita dalam mengambil sebuah keputusan itu, apakah kita libatkan Tuhan atau hanya karena keputusan kita sendiri, karena kita mau itu, makanya kita memilih suatu keputusan itu, bukan atas kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata kenapa Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang kedua tadi, saudara, adalah Daud ini suka mencari pendapat Allah sebelum mengambil keputusan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga adalah Daud ini seorang hamba atau mempunyai hati seorang hamba. Ya, kita bisa melihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi di antara saudara-saudara Daud, sebelum Daud hadir di dalam keluarganya, ada memang pada waktu itu, pada saat itu Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengerapi seorang raja. Tetapi anak Isai itu pada waktu itu banyak sekali, saudara. Dan semua kakak-kakaknya yang sudah dilihat oleh Samuel, Tuhan berkata bukan perawakan yang saya lihat, tetapi saya melihat hatinya. Namun selanjutnya lagi, saudara, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Jadi mari kita belajar, saudara, tentang Daud. Bagaimana seorang Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita bisa melihat karena melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, karena seorang yang suka mencari pendapat Allah ketika mengambil sebuah keputusan. Dan yang ketiga adalah seorang hamba yang memiliki seorang hati yang hamba. Daud ini memiliki hati hamba, saudara. Hati hamba ini adalah hati yang setia, hati yang taat, saudara. Karena dalam bahasa aslinya hamba ini adalah doulos, adalah budak yang diperbudak atau orang yang disuruh-suruh. Dan dia mempunyai hati seperti itu, saudara. Dan Tuhan mendapatkan di dalam diri Daud. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Daud ini adalah orang yang cepat sadar dan peka terhadap Tuhan. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia sadar. Ya, memang dia sadar karena diingatkan oleh salah satu dari pahlawan atau panglima di sana, itu Nabi Yonatan, saudara. Dan dia diingatkan, dia salah, dia telah salah. Ya, memang dia telah salah dan dia menyadari hal itu. Dan dia bukan hanya menyadari, saudara, tetapi dia berbalik penuh kepada Tuhan. Dan setelah itu dia berusaha peka dengan suara Tuhan. Saudara, hari-hari ini mari mungkin tidak seperti Daud, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini kita percaya bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan, saudara. Bagaimana sih seorang yang terus menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan? Yaitu dengan cara kita mendekat kepada Tuhan, dengan cara kita melakukan kehendak Tuhan, dengan cara kita taat kepada Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya. Jadi biarlah ini menjadi perenungan buat kita, saudara, bahwa menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan memang itu susah secara logika manusia. Tetapi kalau kita ikuti secara firman Tuhan, maka kita akan mampu melakukannya, saudara. Karena Daud adalah seorang manusia yang biasa, bukan manusia
hebat, yang melebihi dari segala manusia sebenarnya saudara. Tapi manusia biasa sama seperti kita. Tetapi yang berbeda adalah dia mempunyai hati yang baik di hadapan Tuhan, sikap yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, saudara, saat ini kita juga mari kita memiliki sikap yang baik di hadapan Tuhan, supaya kita pun berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, ini menjadi firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi perenungan dan biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.